Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kade Adika Ananda Aryana. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari organisasi dan arsitektur komputer. Nah, sebelum itu kita harus mengenal komputer itu sendiri. Apa sih itu komputer? Nah, komputer itu merupakan sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran berupa informasi yang dihasilkan setelah diolah. Nah, daftar perintah tersebut dinamakan yaitu program komputer, dan unit penyimpanan adalah memori komputer. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian, yakni utama yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri, yaitu unit-unit tersebut adalah seperti masukan, kemudian aritmatika dan logika, kemudian memori, keluaran, dan kontrol. Nah, sebelum itu kita harus mengenal organisasi komputer. Nah, organisasi komputer itu adalah cara komponen-komponen perangkat keras komputer disusun dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk sistem komputer yang berfungsi. Nah, ini berkaitan dengan implementasi fisik dan operasional dari desain arsitektur komputer. Nah, berbeda dari arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer ini adalah spesifikasi fungsional dari sistem komputer yang menggambarkan atribut-atribut yang terlihat oleh programmer atau pengguna. Ini berkaitan dengan desain konseptual dan struktur fungsional sistem komputer. Nah, secara analogi sederhananya, yakni arsitektur komputer seperti misalkan denah rumah yang menunjukkan ruangan apa saja yang ada, kemudian fungsinya dan bagaimana ruangan tersebut dapat diakses. Nah, beda dari organisasi komputer, yakni seperti detail konstruksi rumah. Nah, organisasi komputer seperti detail konstruksi rumah yakni menunjukkan bagaimana fondasi dibuat, jenis bata yang digunakan, dan bagaimana instalasi listrik itu dipasang. Nah, kemudian perbedaan utama dari organisasi komputer dan arsitektur komputer. Nah, kita berfokus kepada organisasi komputer ini melainkan implementasi fisik dan operasionalnya. Kemudian arsitektur ini yakni desain atau konseptual dan fungsionalnya. Kemudian dari aspek visibilitasnya yakni detail internal yang tidak terlihat eh, programmer. Kemudian arsitektur komputer memiliki atribut yang terlihat programmer. Nah, dari ruang lingkupnya organisasi komputer ini yakni bagaimana komponen dihubungkan dan beroperasi. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem itu merupakan arsitektur komputer. Nah, lanjut yakni perbedaan pada contoh yakni organisasi komputer. Contohnya yakni teknologi memori, sinyal kontrol, interface. Nah, kemudian arsitektur komputer yakni set instruksi, format data, dan mode pengalamatan. Nah, di sini ada perbedaan detail yakni pada organisasi komputer. Nah, implementasi hardware. Nah, di sini mencakup bagaimana CPU, memori, dan I/O device dihubungkan secara fisik. Kemudian terletak pada memori dan end storage device, yakni bagaimana sinyal kontrol mengatur operasi komponen. Kemudian perbedaan yang ketiga yakni teknologi memori. Nah, jenis memori yang digunakan yakni SRAM, DRAM, dan CHC. Kemudian eh, perbedaan pada interface yakni cara komponen berkomunikasi atau bus protokol komunikasi. Kemudian ada timing di sini yakni pengaturan waktu operasi komponen. Kemudian optimasi kinerja. Nah, di sini merupakan teknik seperti people learning, change, prediksi branch. Nah, di sini yakni arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini mencakup yang pertama yakni set instruksi atau ISA, yakni kumpulan instruksi yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Kemudian yakni format data. Nah, format data ini adalah bagaimana data direpresentasikan seperti integer, floating, point, atau karakter. Kemudian mode pengalamatan. Nah, ini merupakan mode cara menentukan lokasi dalam data dalam memori. Kemudian yakni register. Register ini yakni
jumlah dan jenis register yang tersedia untuk programmer. Kemudian selanjutnya yakni interrupt system. Nah, ini merupakan cara sistem menangani interrupt. Kemudian memori arsitektur. Nah, memori arsitektur ini adalah organisasi ruang alamat memori. Nah, apa sih hubungan keduanya ini? Nah, berbeda dari perbedaan yang tadi, kedua komponen organisasi dan arsitektur ini memiliki keterhubungan. Yang pertama yakni arsitektur komputer menentukan what, apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian organisasi komputer menentukan how atau bagaimana sistem melakukan itu. Nah, kemudian yakni satu arsitektur dapat diimplementasikan dengan berbagai organisasi. Nah, organisasi yang berbeda dapat memberikan kinerja yang berbeda untuk arsitektur yang sama. Nah, contoh konkretnya yakni bisa dilihat di sini dengan perintah arsitektur instruksi add. Nah, bisa dilihat di sini yakni add R1, R2, R3, //R1 sama dengan R2 plus R3. Nah, ini adalah spesifikasi fungsional yang terlihat programmer. Nah, kalau jika di organisasi, implementasi add-nya yakni bagaimana data dibaca dari register R2 dan R3, kemudian jalur data mana yang digunakan ke ALU, kemudian beberapa siklus clock yang dibutuhkan, kemudian bagaimana hasil itu disimpan ke register R1, kemudian apakah menggunakan people line atau tidak. Nah, jadi kesimpulan umumnya yakni perbedaan dari arsitektur dan organisasi. Arsitektur komputer adalah kontrak antara hardware dan software yang mendefinisikan kemampuan sistem. Sedangkan organisasi komputer adalah implementasi teknis dari kontrak tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem komputer yang efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Gede Farah Darmika Nande dengan NIM 2408561134. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kelompok saya mengenai struktur level komputer dan fungsinya. Baik, pada struktur level komputer ini kita mengenal ada 4 bagian utama dari struktur level komputer itu sendiri. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit itu merupakan pusat proses utama yang ada di komputer. Jadi Central Processing Unit ini sendiri dibagi lagi menjadi 3 komponen utama lagi dari CPU. Yang pertama ada Arithmetical Logic Unit atau ALU. Nah, Arithmetic Logic Unit ini berfungsi untuk melakukan operasi-operasi aritmatika dan juga operasi logika, logic. Kayak disebut sebagai Arithmetic and Logic Unit untuk menangani seluruh operasi yang berkaitan dengan aritmatika dan logika. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau di aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan seterusnya. Kemudian operasi logik itu ada seperti OR, AND, XOR dan seterusnya. Nah, semua operasi yang akan dilakukan itu ditangani oleh CPU pada komponen Arithmetic Logic Unit. Kemudian yang kedua, komponen dari CPU adalah Control Unit. Seperti namanya, Control Unit itu berfungsi untuk melakukan kontrol atau mengatur kinerja seluruh komputer, mengatur jalannya instruksi dan operasi CPU, dan mengatur sinkronisasi antar komponen yang ada di CPU itu sendiri. Jadi, control unit ini tugas utamanya adalah mengontrol atau mengatur kinerja dari CPU itu sendiri. Kemudian komponen yang terakhir, komponen yang ketiga adalah register. Register ini berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk data yang sedang diolah maupun data yang akan diolah. Nanti pada saat proses ALU atau Arithmetical Unit itu memerlukan data untuk diolah. Nah, data yang akan diolah ini dibutuhkan secara cepat gitu ya, sehingga tidak mungkin mengambil dari secondary storage. Nah, oleh karena itu CPU di sini dirancang memiliki media penyimpanan sementara untuk menampung data yang akan diolah maupun yang
sedang diolah oleh Arithmetical Logic Unit ini di CPU itu sendiri. Nah, itulah tugas dari register di sini sebagai penyimpanan sementara untuk melakukan pengolahan data. Nah, itu dari Central Processing Unit atau dari CPU, struktur level komputer yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya main memory atau memori utama. Main memory itu fungsinya menyimpan data, program, dan sistem operasi yang sedang dijalankan secara sementara. Kurang lebih mirip seperti register tadi, memori memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat. Contohnya adalah RAM yang bersifat volatile. RAM itu bersifat volatile, artinya data itu akan hilang saat listrik dimatikan atau aliran dayanya terputus. Seperti kita tahu, kita tidak pernah menyimpan data-data penting di RAM. Jadi pada saat misalkan komputer atau laptop itu dimatikan, maka RAM-nya otomatis akan terreset atau terhapus semua. Nah, itulah sifat dari RAM yang volatile. Seperti itu. Dia salah satu contoh dari memori itu RAM itu sendiri. Kemudian bagian yang ketiga dari struktur level komputer, input output, perangkat input output atau I/O. Dari input sendiri itu berfungsi untuk memasukkan sebagai perantara untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer melalui perangkat keras seperti yang kita punya, contohnya keyboard untuk melakukan input tulisan mungkin, dan mouse untuk menginputkan atau memasukkan sebuah perintah. Nah, perangkat input lah yang menjadi perantaranya untuk memasukkan itu, kemudian akan diproses nanti di dalam oleh CPU seperti itu. Kemudian output, kalau tadi input, sekarang output, keluarannya atau tampilannya, apa yang akan ditampilkan, hasilnya yang sudah diolah mungkin oleh Central Processing Unit yang sudah diolah, hasilnya akan ditampilkan oleh perangkat output. Output ini berupa perangkat keras juga yang bisa dicontohkan, kita lihat contohnya seperti monitor yang menampilkan gambar atau hasil dari proses berupa gambar atau video. Kemudian perangkat output speaker yang menampilkan output atau hasil dari suara seperti itu. Kemudian bagian struktur level komputer yang terakhir adalah sistem interconnection atau sistem interkoneksi. Seperti namanya, sistem ini bertugas untuk melakukan menghubungkan atau mengkoneksikan antara CPU dengan main memory dan dengan perangkat input output. Jadi sistem interconnection yang di bawah ini sebagai penghubung tiga komponen di atasnya, CPU, main memory, input dan output, dengan tujuan agar sistem itu dapat bekerja secara sinkron, optimal, dan terintegrasi. Itu fungsi dari sistem interconnection itu sendiri. Baik, topik berikutnya adalah mengenai hierarki dari struktur level komputer itu sendiri. Yang pertama, di sini kita mulai dari level yang paling dasar, yaitu level logika digital atau digital logic server. Ini sering disebut sebagai level 0 atau level paling dasar, yang terdiri dari rangkaian elektronik seperti transistor dan gerbang logika yang membentuk perangkat keras komputer. Nah, pada level 0 ini disediakan dasar fisik berupa sinyal digital 0 atau 1 yang menjadi fondasi operasi komputer seperti fungsi AND, OR, NOT, dan lain sebagainya. Kemudian level 1 kita masuk ke level microprogramming atau microarchitecture komputer. Level 1 ini menyangkut struktur internal CPU. Jadi di level 1 ini jelaskan cara kerja internal CPU, bagaimana instruksi dari CPU dijalankan, proses-prosesnya termasuk pengaturan register, arithmetic logic unit yang sudah dibahas tadi, dan control unit agar instruksi dijalankan dengan benar dan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian level selanjutnya ada level arsitektur mesin atau Instruction Set Architecture yang disingkat dengan ISA. Pada level 2 ini berisi kumpulan instruksi dasar atau instruksi mesin yang dapat dipahami dan dijalankan oleh CPU. Fungsinya sebagai antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak tingkat rendah. Jadi memungkinkan program dijalankan secara langsung oleh hardware. Instruksi dasar yang dimaksud itu seperti add, load, dan store.
Selanjutnya level 4 yaitu sistem operasi. Sudah masuk ke dalam sistem operasi. Pada level ini, sistem operasi yang dimaksud itu bekerja sebagai otak di balik layar yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi. Sistem operasi sendiri memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya yang pertama untuk melakukan manajemen proses, sebagai manajer dari proses-proses yang akan dilakukan oleh komputer itu sendiri, meliputi penjadwalan, bagaimana menjalankan dan mengetikkan program, dan memastikan setiap program mendapatkan waktu, prosesor, dan sumber daya yang adil antara proses-proses yang ada. Kemudian fungsi yang kedua sebagai manajemen memori. Sistem operasi juga mengatur seberapa besar memori itu dialokasikan dan mengalokasikan memori RAM untuk program. Kemudian juga mencegah program saling mengganggu supaya tidak saling berebut memori antara satu program dengan program lain. Itulah tugas dari sistem operasi itu sendiri level ketiga ini. Kemudian tugas selanjutnya, fungsi berikutnya ada sebagai manajemen file. Tentunya itu fungsinya untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil file dari hard drive atau SSD. Yang terakhir, fungsinya sebagai manajemen perangkat keras atau hardware yang berkomunikasi secara langsung dengan printer, keyboard, mouse, kamera, dan perangkat hardware lainnya yang terhubung dengan komputer kita. Itu juga diatur atau ya benar diatur di manajemen oleh sistem operasi kita. Contoh-contoh dari sistem operasi ada banyak, salah satunya Windows yang sangat populer, Mac OS juga populer, dan Linux, Android, iOS, dan lain sebagainya. Berikutnya ada level bahasa assembler atau assembly. Ini adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, artinya sulit untuk dipahami manusia, yang digunakan untuk menulis instruksi simbolik yang langsung diterjemahkan ke mesin. Fungsinya memudahkan programmer sistem untuk mengakses fitur hardware secara langsung dan efisien. Kemudian level bahasa tingkat tinggi, pada level ini adalah bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami. Nah, kalau di bahasa assembly ini tingkatnya rendah, artinya susah dipahami, cukup sulit untuk dipahami oleh manusia. Sedangkan bahasa tingkat tinggi, kalau tingkat rendah sulit dipahami, kalau tingkat tinggi lebih mudah dipahami oleh manusia. Yang kemudian diterjemahkan oleh bahasa mesin melalui interpreter ataupun compiler. Contohnya seperti bahasa pemrograman yang familiar kita ketahui seperti saat ini, C++, Java, dan Python, dan bahasa yang lain juga ya. Fungsinya untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi dengan sintaks yang lebih mudah dibaca oleh manusia, mudah dimengerti, dan tentunya dengan abstraksi yang lebih tinggi dari hardware. Terakhir ada level bahasa aplikasi atau user level. Ini adalah level tertinggi, di mana fungsi level ini ditujukan untuk program aplikasi untuk pengguna akhir atau konsumennya yang menggunakan usernya, makanya dibilang sebagai user level. Fungsinya menyediakan antarmuka atau user interface dan aplikasi yang bisa digunakan langsung oleh pengguna. Artinya ini tinggal digunakan aja. Sudah pada level tinggal digunakan, tinggal dioperasikan oleh user. Contohnya seperti apa? Seperti software yang sering kita gunakan, Word, browser, Chrome, mungkin Google, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari level aplikasi yang sudah mencapai user level seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita akan sedikit membahas fungsi utama dari komputer secara keseluruhan. Yang pertama tentunya untuk melakukan pengolahan data. Yang seperti sudah dibahas sebelumnya, pengolahan data ini spesifik dilakukan oleh Central Processing Unit melalui ALU, Arithmetic Logic Unit, dan register. Fungsi kedua untuk menyimpan data yang dilakukan oleh memori utama dan register. Memori utama itu seperti contohnya tadi RAM dan register. Register adalah penyimpanan sementara yang ada di dalam komponen CPU itu sendiri. Yang ketiga, fungsi ketiga sebagai sistem interconnection yang menghubung secara internal antar komponen dari antar CPU dengan memori utama dan dengan perangkat input output, mengatur aliran data antar komponen ya.
Kemudian yang terakhir, fungsi terakhir sebagai kontrol data yang dilakukan oleh control unit. Control unit yang mengatur dan mengendalikan seluruh operasi komputer agar berjalan sesuai instruksi yang diberikan oleh user atau pengguna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi saya sendiri. Materi selanjutnya berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Satyadityananda dengan NIM belakang 027. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana gambaran sebuah dari CPU dan juga fungsi-fungsinya. Nah, eh, kita bisa melihat pada layar. Di sini sudah terlihat bagaimana struktur detail dari internal CPU. Itu yang pertama itu ada ALU atau unit arithmetic dan logic. Itu adalah unit utama yang melakukan operasi aritmatika, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Dan juga melakukan operasi logika seperti AND, OR, atau NOT. Yang dimana ALU ini juga berfungsi untuk em, memproses memproses data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh program. Nah, di dalam ALU ini ada komponen yang terlibat. Itu kita bisa lihat di sini adalah status flags, yang dimana status flags ini berfungsi untuk menyimpan status operasi terakhir yang dilakukan oleh ALU itu sendiri, seperti hasil zero, carry, atau overflow yang digunakan untuk operasi selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat selanjutnya itu ada shifter, yang dimana ini berfungsi atau digunakan untuk pergeseran bit atau shift yang penting dalam beberapa operasi aritmatika dan logika seperti perkalian dan juga pembagian dengan angka 2. Nah, selanjutnya setelah shifter, ini kita bisa melihat ada complementer, yang dimana ini berfungsi untuk menghitung komplement 2 pada angka biner yang digunakan dalam operasi pengurangan biner itu sendiri. Nah, selanjutnya kita melihat di sini. Nah, kita langsung melihat di sini ada yang namanya yaitu register. Yang dimana register ini berfungsi sebagai memori kecil yang ada di dalam CPU dan di mana ini digunakan untuk menyimpan data sementara atau hasil perhitungan. Misalnya, register dapat menyimpan hasil dari operasi ALU sebelum dipindahkan ke memori utama. Nah, apa sih hubungan register dengan eh, arithmetic logic ini? Yang dimana ALU akan mengambil data dari register untuk diproses dan mengirimkan hasilnya kembali ke register. Seperti itu. Untuk selanjutnya, itu ada bus internal CPU yang dimana ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen internal CPU seperti ALU, register, dan unit control. Sehingga yang dimana ini memungkinkan aliran data antara bagian-bagian tersebut. Di mana ini memastikan bahwa data dapat dikirim eh, dari komponen yang membutuhkan. Nah, bagaimana sih arus data dari bus internal CPU ini, yang dimana arus datanya ini, bus internal CPU ini akan membawa data, alamat, dan juga sinyal kontrol eh, dari unit-unit di dalam CPU itu sendiri. Nah, selanjutnya, itu ada control pad. Nah, di sini kita bisa melihat control pad yang dimana ini berfungsi untuk menunjukkan jalur sinyal kontrol yang digunakan untuk mengarahkan komponen-komponen internal dalam CPU agar berfungsi dengan
koordinasi yang tepat. Nah, selanjutnya di dalam ini ada namanya eh, unit control, yang dimana unit control ini berfungsi atau bertugas untuk mengatur aliran data dan mengontrol urutan eksekusi instruksi di dalam CPU itu sendiri. Yang dimana unit ini memberikan sinyal kepada ALU, register, dan juga bus internal agar setiap langkah eksekusi instruksi berjalan sesuai dengan urutan yang benar. Nah, bus internal yang dimana ini adalah interaksi dengan peripheral atau memori, yang dimana fungsinya ini meskipun tidak tampak langsung di gambar, tetapi eh, eksternal ini memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan memori utama atau perangkat input atau output lainnya di luar CPU. Di mana ini adalah saluran komunikasi antara CPU dan juga komponen lainnya di dalam sistem komputer itu sendiri. Nah, eh, mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait dengan eh, pad control atau control pad ini di mana inilah jalur yang digunakan oleh unit control untuk mengirimkan sinyal kendali yang diperlukan untuk pengoperasian berbagai bagian dalam CPU, yang dimana pad ini memungkinkan unit kontrol untuk memerintahkan operasi tertentu seperti membaca data dari register dan melakukan perhitungan di ALU atau menyimpan hasilnya ke dalam memori itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan bagaimana gambaran dari CPU dan juga fungsi-fungsi yang ada di dalam CPU itu sendiri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Iwayana Kadarmayasa. Di sini dengan NIM akhir yaitu 024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang operasi-operasi komputer dan masing-masing fungsinya. Kita akan masuk yang pertama, yaitu input atau masukan. Nah, input ini merupakan proses pertama dalam siklus kerja komputer, yaitu menerima data mentah atau instruksi dari dunia luar. Dunia luar ini termasuk manusia atau perangkat lain untuk kemudian diproses oleh sistem komputer. Nah, data dapat berupa teks, suara, gambar, perintah, program, atau sinyal lainnya. Nah, fungsi utama dari input ini yaitu yang pertama, menghubungkan manusia dengan mesin atau human computer interaction. Yang kedua itu mengirimkan data mentah ke memori atau langsung ke CPU untuk diproses. Kemudian ada mendeteksi perubahan kondisi atau sinyal dari lingkungan pada sistem berbasis sensor atau IoT. Nah, contoh input pada komputer yaitu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Nah, proses yang kedua yaitu processing atau pemrosesan. Nah, processing adalah tahap di mana data yang telah dimasukkan ke dalam komputer akan diolah sesuai dengan instruksi tertentu. Nah, pemrosesan ini dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit yang terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit dan CU atau Control Unit. Nah, fungsi dari processing sendiri yaitu yang pertama, menjalankan perintah dari perangkat lunak atau software. Yang kedua itu melakukan kalkulasi matematis dan logika. Yang terakhir yaitu mengambil data dari memori, memprosesnya, lalu mengembalikannya ke memori atau ke perangkat outputnya. Nah, contoh dari processing ini yaitu yang pertama, menghitung total harga pembelian di kasir, kemudian mengedit gambar di Photoshop, dan menjalankan perintah rumus contohnya di Microsoft Excel. Nah, yang ketiga ada storage atau penyimpanan. Storage adalah proses penyimpanan data dan informasi dalam perangkat komputer. Penyimpanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyimpanan sementara atau volatil seperti RAM dan penyimpanan permanen atau non volatil seperti hard disk atau SSD.
Nah, fungsi storage sendiri itu yang pertama menyimpan data sebelum, saat, dan sesudah diproses. Yang kedua itu menyimpan sistem operasi dan aplikasi. Dan yang terakhir itu menyediakan ruang untuk penyimpanan file pengguna, dokumen, musik, video, dan lain-lain. Nah, contoh perangkat storage ini yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory, yang ini berfungsi untuk menyimpan data sementara saat program dijalankan. Kemudian ada hard disk atau SSD yang berfungsi untuk menyimpan data dan aplikasi secara permanen. Kemudian ada flash disk yaitu menyimpan dan memindahkan data secara permanen. Selanjutnya ada output atau keluaran. Nah, output itu sendiri adalah proses menampilkan atau mengeluarkan hasil dari data yang telah diproses oleh komputer kepada pengguna. Output dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat dimengerti oleh manusia. Kemudian, fungsi output ini yaitu yang pertama menjadikan hasil akhir dari proses komputer kepada pengguna. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik baik visual, audio, atau cetak, kemudian memungkinkan pengguna untuk mengetahui apakah proses tersebut berjalan dengan lancar. Nah, contoh dari perangkat output ini yaitu yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini sendiri berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, atau video. Yang kedua ada printer, yaitu untuk mencetak dokumen ke dalam bentuk fisik. Yaitu yang ketiga ada speaker, yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari sistem komputer itu sendiri. Nah, yang terakhir ada proyektor, yaitu berfungsi untuk menampilkan gambar ke layar yang lebih besar. Kemudian ada kontrol atau pengendalian. Nah, kontrol adalah operasi yang bertanggung jawab atas pengendalian dan koordinasi semua aktivitas yang ada di dalam komputer tersebut. Pengendalian dilakukan oleh CU atau control unit yang merupakan bagian dari CPU. Nah, control unit ini sendiri mengatur aliran data dan instruksi antar komponen sistem komputer. Kemudian, fungsi kontrol ini sendiri yaitu yang pertama, mengatur urutan eksekusi instruksi. Yang kedua, mengontrol cara data berpindah antar bagian komputer. Yang ketiga, yaitu mengarahkan perangkat input atau output, pemrosesan, dan penyimpanan agar bekerja secara terkoordinasi. Nah, contoh proses kontrol ini yaitu yang pertama, kontrol unit mengatur proses pemanggilan data dari RAM untuk dikirim ke ALU, kemudian mengatur kapan printer mulai mencetak dokumen, dan yang terakhir yaitu menyinkronkan antar klik mouse dengan perubahan tampilan pada monitor. Nah, kesimpulan umum sendiri dari apa yang saya sudah jelaskan tadi yaitu operasi dasar komputer terdiri dari 5 komponen utama, yaitu input, processing, storage, output, dan kontrol, yang semuanya itu bekerja sama secara terintegrasi dan berurutan dalam sebuah siklus pemrosesan data. Nah, kelima operasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara terintegrasi dan berurutan dalam siklus informasi. Dari yang pertama yaitu kita menginputkan, kemudian terjadi proses, kemudian terjadi penyimpanan, dan baru keluar outputnya. Nah, dan semua itu dikendalikan oleh control unit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.